gula, nggak ada masalah. Nah, ini yang kita harus paham. Ya, diabetes itu bukan untuk orang-orang yang memang betul-betul keturunan. Kenapa? Ternyata ada kelainan di bagian pankreas. Pankreas yang mana? Yang terdiri dari sel-sel. Ya, sel-sel berkumpul membentuk organ. Nah, disinilah bagian organ tubuh yang kena itu adalah organ pankreas. Yang sakit belum tentu organ semuanya. Itu adalah sel-sel pankreas. Kalau sudah seperti itu, Anda jangan memanjakan. Sedikit-sedikit insulin supaya kelihatan normal. Dan habis disuntik insulin pasti normal. Tapi apa normal-normal yang benar normal? Inilah yang dikatakan normal dari kamuflase. Ya. Akibatnya apa? Teman saya kemarin datang itu gitu pada usianya masih muda seperti orang tua yang seperti itu. Ternyata dicek gula darahnya drop. Karena nggak bagus bisa menyebabkan stroke juga. Kenapa? Kadar gula darah di dalam otak rendah sekali karena drop. Oksidasinya ke otak itu berkurang. Ini yang menyebabkan dia juga kena stroke. Makanya kemarin sampai opname di rumah sakit. Ini kenyataan. Jadi biogluko ini sudah saya minum cukup lama ya. Saya kaget tahunya itu waktu saya ini pagi tidak makan nasi. Saya hanya makan sayur. Siang saya cuma makan bakso. Ya. Asin ya? Asin terus pokoknya kartu bakso mentol nggak makan nasi. Ternyata sekitar jam 3, jam 4 atau badan saya itu lemes semua, gemeter semua. Kenapa? Saya sudah minum obat diabetes plus herbal. Siang itu saya minum herbalnya biogluko. Badan saya lemes, gemeter semua itu. Kenapa? Untuk saya nggak glukokan, saya cek gula darah saya itu di bawah 120 sewaktu. Padahal biasanya itu di atas 130, 140 sewaktu. Ini bisa di bawah 120. Berarti ini dalam keadaan batas normal. Berarti selama ini saya minum herbal sama ini ada reaksinya. Ini yang saya inginkan di sini bahwa teman-teman jangan sedikit-sedikit diabetes insulin. Itu berarti memanjakan pankreas Anda. Akibatnya apa? Pankreas tidak ada usaha untuk recovery, memperbaiki itu. Benar. Saya mau yang itu kecuali Anda sudah dikasih ini, Anda telat datang, tahu gula darah 600. Anda sudah kena mata Anda, biar saya sudah cerita kalau perempuan biasanya ke arah mata, kalau laki-laki ke arah vitalitas. Ini kenyataan. Kemarin teman saya juga prostat, ya, atau susah kencing. Ternyata dilihat ini ada WA-nya, prostatnya membesar. Ya, ini gimana ini dok? Kalau menurut saya, kamu minum obat dulu, ya. Jangan sedikit-sedikit dikerok, jangan sedikit-sedikit dioperasi. Hari Senin kemarin di rumah sakit, dikerok, ya terserah. Pilihan dia, enak memang daripada pakai kateter. Tapi dia masih bisa kencing, cuma agak susah. Ya kita lihat lagi hasilnya. Ya. Kalau itu keganasan, biasanya cepat nyebar. Jadi ini yang saya maksudkan di sini ini adalah supaya teman-teman di antara keluarga ini jangan sampai salah jalan. Ya, jangan dikit-dikit insulin dan dikit operasi. Itu tidak. Kenapa? Kita ada obat kimia ada, obat herbal ada. Kalau saya kombinasi herbal plus kimia. Kimianya bisa minum,
cinta dulu, siangnya saya minum bio-gluko. Kalau masih saya habis makan enak-enak, dan makin saya roti, setelah itu saya senang roti, ada meses, malamnya saya minum bio-gluko lagi. Saya nggak minum yang kimia. Sehari berapa? Tergantung. Kalau saya 2 kali, kimia 1 pagi, siangnya saya minum bio-gluko. Kalau saya makan, saya siang kok makannya banyak macam-macam, malam saya kasih bio-gluko. Saya nggak pakai yang kimia. Kimia itu sudah cukup kuat yang terakhir tadi pagi sebelum makan saya sudah minum. Cuma makan saya sekarang beras merah, itu saya kurangi gitu. Ini yang kenyataan bahwa orang diabetes bisa sembuh, tapi tergantung dari obat. Kita tidak bisa lepas dari obat. Ya. Makanya supaya kita tetap aman, usahakan obat itu dari herbal. Kenapa? Karena produk-produk kimia itu yang ditakutkan kalau minum lama adalah efek sampingnya. Itu Anda sedikit insulin, akhirnya apa? Sel-sel dari pankreas Anda rusak. Untuk recovery itu susah. Makanya seumur hidup harus minum obat. Yang ditakutkan diabetes adalah efek sampingnya. Yang ditakutkan diabetes adalah penyebarannya, dia merusak organ-organ yang lain. Ini yang kita takutkan. Jadi kalau untuk itu Anda harus dikombinasi antara dari dalam dan dari luar. Dari dalam apa? Itu tadi herbal. Kalau saya kombinasi komplementer kimia dan herbal, itu di Anda saya minta tolong. Kalau kasus pasien atau teman yang mengalami diabetes, jangan sedikit dikasih insulin. Memang jos, langsung turun gula darah Anda. Tapi biarkan bentar lagi naik. Itu yang saya takutkan. Kalau sampai pabriknya rusak, sudah mau diapa namanya? Terpaksa Anda suntik terus. Dan dosisnya tidak sampai dikurangi, tambah terus. Itu yang saya takutkan. Bisa Anda kurangi kalau sudah tergantung insulin. Kenapa? Pabriknya sudah rusak, pabriknya sudah malas, bangun lagi itu malas. Tolong teman-teman, kalau orang kena diabetes jangan dianggap remeh. Ya. Oh diabetes nggak perlu, jasmani, rohani, internal dan eksternal itu harus dikombinasi. Eksternalnya gimana ya? Anda harus olahraga teratur, makan dijaga gizinya. Jadi bio-gluko di sini sangat bagus untuk mengaktifkan sel-sel yang sakit ini. Di situ ada macam-macam dari herbal. Mungkin saya sebutkan satu-satu. Ya. Di situ Anda akan tahu sendiri cara kerjanya. Tidak bisa seperti obat kimia. Langsung jos seperti insulin suntik langsung turun. Tidak bisa. Saya minum bio-gluko sudah berapa lama? Baru tahu reaksi kemarin. Ternyata normal. Ini yang saya harapkan. Tapi saya tidak bisa lepas, saya tetap minum. Meskipun normal, saya tetap minum. Tidak bisa saya lepas. Hipertensi juga sama. Jadi kalau diabetes itu ada dua, diabetes tipe 1 sama tipe 2. Ya. Dan tipe 1 adalah IDDM, independen diabetes insulin, IDDM, insulin diabetes mellitus. Jadi independen insulin, independen diabetes mellitus itu tergantung dari insulin. Biasanya itu kelainan dari bawaan, dari lahir. Ini harus murni pakai insulin dan non independen insulin diabetes mellitus. Itu biasanya didapat atau turunan seperti saya ini. Atau yang dalam bahasa sekarang kering dan basah. Itu kalau bahasa itu yang sudah kena kalau terus lubang-lubang kok. Ya, kalau orang kena diabetes jangan berharap seperti di bawah 100 ya. Tambah tidak sembuh, tambah sakit itu. Tidak bisa dianggap seperti orang normal.
Ya, kita di bawah 120 itu aja sudah begitu, 120 itu sudah bagus. Karena kita sudah ada bakat diabetes. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Manfaatnya sejauh mana dok biobuku terhadap penderita diabetes maupun yang untuk pencegahan? Nah, perannya sejauh mana? Kita kan nggak tahu ya. Anda ini membutuhkan yang bagaimana. Biobuku ini bekerja untuk di pembuluh darah dan darah. Ya, salah satunya memperbaiki struktur elastisitas pembuluh darahnya. Ya. Jadi di sini dia memperbaiki itu, tujuannya itu sudah tahu. Darah tujuannya kemana? Ke organnya, pankreasnya ini sebenarnya. Dengan dimana ada zat-zat tertentu yang memperbaiki sel-sel dari pankreas ini. Jadi kalau obat ini bekerja melancarkan peredaran darah, biasanya itu bagus. Itu yang kita tahu bahwa orang yang mengalami stroke, sumbatan sekarang kita butuh obat seperti ini supaya aliran darah ke otak itu menjadi lancar. Kenapa? Karena darah kan membawa makanan, vitamin. Nah sekarang kalau dari sana nggak lancar, terus vitamin makanan dari organ kita apa? Gimana kita mau sembuh? Ini yang dibutuhkan, ditambah dengan zat-zat yang membuat insulin kita itu, enzim insulin itu bekerja dengan bagus. Kenapa? Insulin merubah dari glukosa menjadi gula yang aktif untuk energi. Ingat loh, kita itu butuh gula juga loh. Itu untuk energi. Sama penelitian yang saya pernah baca, orang yang sejak muda tidak minum gula, tuanya biasanya kena Parkinson. Coba teliti sendiri ya, tanya misalnya ada tetangga ya, Bapak Ibu dulu suka gula ya? Hampir semua pasiennya kena Parkinson, tidak pernah makan gula. Ini benar. Misalnya pasien diabetes, terus dia itu suatu hari sampai 7 minggu gitu. Apakah ini bisa dibilang diabetes juga? Dan apakah dia harus konsumsi buku ya? Untuk menstabilkan, apakah bisa stabil? Tanya dulu, apakah ini diabetes sudah berapa lama? Sudah lama. Kalau sudah lama ini ada kesalahan dari terapi. Sudah pakai insulin? Tidak. Kenapa Pak? Obat aja. Obat apa? Bukan yang kecil tuh, diberikan sama ini ya, hati-hati. Ini tidak boleh diberikan pada malam. Ya. Itu membuat kadang-kadang nggak ketahuan. Itu harus minum pagi. Hati-hati. Kalau sudah gitu itu dosisnya dikurangi atau diganti. Memang kita takut vertigo itu sebenarnya loss. Itu yang kita takutkan seperti itu. Tidak apa-apa pakai konsumsi itu nggak apa-apa. Nah, caranya gimana? Hemoglobin tetap dosisnya dikurangi separuh atau 2 hari, biobuku masuk diganti dengan biobuku. Itu untuk menstabilkan. Karena apa? Ternyata dia sudah drop. Orang gula apalagi sudah tahunan di bawah 100 itu jarang kuat ya. Dia gemeter semua. Jadi cara kerjanya dia itu menstabilkan ini ya. Menstabilkan hormon insulin. Saya kalau siang itu makan saya terlalu berlebihan, sate segala itu. Saya malamnya mesti minum biobuku lagi. Enggak. Jam 7 itu sudah saya minum udah nggak makan gitu. Karena siangnya saya makannya terlalu berlebihan. Jadi kenapa dok kalau kita itu makan nasi itu maksimal jam 6 sore ya? Itu kenapa? Keluarnya gimana? Metabolisme. Metabolisme tubuh kita kan pada malam hari. Waktu kita tidur antara jam 9 sampai 4 jam sebelum itu katanya harus stop boleh makan. Karena usianya bertambah tua, biasanya metabolisme semakin turun. Iya. Kalau dia malas olahraga tambah. Kayak saya kalau dia berapa tinggi mulai usia 40. Pasti itu
sudah mulai muncul semua. Karena metabolisme hormonal kita sudah turun. Umur 30 metabolismenya sudah turun semua loh Mbak. Terutama ginjal kita sudah turun 30%. Untuk yang orang yang nggak ada unsur turunan diabetes, tapi kan bisa. Kemungkinan bisa kena juga ya. Itu ciri sederhananya gimana? Karena makan, minum, tidak dikontrol. Malam minum seperti Coca-Cola, Sprite segala itu, minum ekstrim, itu lifestyle sudah tahu. Terus jadinya lagi polidipsi, poliuri, polipagi, lapar kalau malam, kencing-kencing, haus, itu ciri khas. Terus kalau berat badan, kalau Anda nggak tahu ya, dari gemuk atau kurus, nah itu perlu dicurigai. Kalau Anda nggak tahu, misalnya sampai tinggi, atau penglihatan Anda kabur, nah, tanda-tanda itu jangan dianggap remeh. Ya, jadi insulin itu bisa dibentuk oleh sel-sel pankreas itu sendiri, tidak mengandalkan dari luar. Karena produk kita itu tidak yang top tidak, tapi bagus untuk jangka panjang. Dan saya sudah buktikan yang saya ceritakan. Jadi tanyakan diabetes, hipertensi, penyakit tulang itu butuh pengobatan jangka panjang. Jadi diusahakan mempunyai obat yang mempunyai efek samping yang sangat kecil. Itu aja intinya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kali ini share bisnisnya Bu Elis. Lama ya. Oke, silakan Bu Elis. Oke, terima kasih Bu Heni. Sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ya, maupun yang ada di Zoom di luar kota. Ada yang dari mana ya ikut ya? Dari Tulungagung, dari Madura, Sidoarjo, Jombang, Blitar mungkin, Jakarta, Lombok, Gresik, banyak ya. Jadi masih semangat ya? Semangat gak ngantuk kan? Karena ini memang siang-siang waktunya ngantuk ya, waktunya kita itu tidur siang dan makan siang ya. Nanti kita setelah ini makan bareng-bareng. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi Dr. Hendri sudah menjelaskan tentang produknya. Kalau di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di bisnis IBS ini dan sedikit tentang M-plan-nya ya, tentang bisnisnya. Oke, Bapak Ibu, saya ada pepatah ini, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya perkenalkan diri saya, nama saya Elis Budisan Rauda. Saya tinggal di Wiguna, Surabaya Timur. Kalau dari bandara itu cuma 10 menit sampai rumah saya. Kalau mau mampir ke rumah, silakan. Oke, selain di bisnis ini, saya ada seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Yang nomor satu sudah kerja, nomor 2 masih kuliah, nomor 3 kuliah juga, nomor 4 SMP kelas 2. Nah, Bapak Ibu, saya gabung di bisnis ini akhir tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun ya, cukup lama ya, cukup lama ya. Saya dari lulus kuliah, saya pernah kerja di perusahaan farmasi ya, PNA waktu itu, MERCK ya. Kemudian itu cuma 2 tahun. Kemudian saya pindah ke suatu bank swasta, nggak sebut namanya ya, misalnya D, Dana Pon. Katanya nggak disebut. Oke, nggak apa-apa. Itu nggak sampai 1 tahun karena kena krisis moneter, gitu ya. Terus kemudian saya tekuni di bidang asuransi ya. Dari 1 asuransi pindah ke asuransi lain sampai 4 asuransi saya pindah seperti itu. Nah, sampai sekarang saya
menemukanlah suatu bisnis yang luar biasa yang saya kerjakan sampai hari ini. Nah, pertama saya dikenalkan oleh seorang teman saya yang namanya Bu Lulu, ya, sponsor saya langsung, dan Ibu Dia sebagai leader aktif saya di sini. Terima kasih sudah memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Ya. Saya menjalankan bisnis ini bukan tanpa sebab, Bapak Ibu, tapi ada satu motivasi atau beberapa motivasi saya mau menjalankan sampai detik ini. Apa aja itu? Yang pertama, produknya, ya. Produknya jelas bagus, legal, ya, dan manfaatnya luar biasa terhadap kesehatan saya pribadi. Nah, ini saya bisa testimoni sedikit ya tentang produknya, ya. Nah, dulu saya itu punya kolesterol tinggi, Bapak Ibu. Jadi kolesterol tinggi saya itu sampai saya nggak bisa jalan. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kaku semua. Nah, itu yang membuat saya tersiksa. Saya ngambil barang di bawah aja saya nggak bisa, harus kayak gini. Jadi nggak robot gitu badan saya. Nah, setelah saya dikenalkan produk ini sama Bu dan Bu Dia, datang ke rumah saya ingin nyoba. Ya, apa sih hebatnya ini? Kok saya sampai didomokan di rumah, gitu ya? Saya coba, saya minum airnya, ya. Saya nggak takaran berapa banyak, pokoknya saya minum aja, ikhtiar pakai air nano. Nah, lama-kelamaan, lambat laun kolesterol saya tadi menjadi hilang, Bapak Ibu. Jadi luar biasanya di situ. Nah, saya merasakan badan saya enteng. Saya ingin dong cerita ke tetangga saya, ya kan? Tetangga saya ceritakan, Bu, saya ini kolesterol. Hanya karena minum ini aja, Bu. Terus aja, Ibu. Kolesterol saya hilang. Saya bilang gitu. Ya, closing satu paket. Kemudian cerita ke tetangga saya lagi, closing satu paket. Yang saya ceritakan cuma testimoni diri saya sendiri. Kan gampang ya, kalau testimoni kita sendiri kita ceritakan, ya, pasti closingnya gitulah, ya. Kemudian closing dalam 1 bulan saya bisa mencapai platinum, gitu ya. Jadi betapa gampangnya kita itu berjualan nano water can karena sudah terbukti produknya. Terus kemudian motivasi saya yang kedua, bisnis ini adalah real, ya, nyata, income-nya nyata, ya, dimana kita yang mau bekerja keras, ya, itu pasti punya income yang besar di sini. Jadi ibu-ibu di sini siapa yang baru bergabung belum platinum? Ada ya? Ya. Bu, jangan kecil hati ya. Karena kalau dengan kerja keras ibu pasti mendapatkan income yang besar di sini. Ya, contohnya saya ini, ya. Jadi saya ini diajak oleh yang tadi saya sebutkan sponsor saya langsung, ya. Nah, ini sponsor saya itu dia banyak kegiatan di luar, ya, banyak organisasi yang harus diurusi sehingga tidak fokus di bisnis ini. Tetapi saya begitu gabung, saya fokus, saya kerja keras. Apa hasilnya? Sponsor saya lewatin. Sponsor saya belum platinum, saya platinum. Sponsor saya platinum, saya royal. Sponsor saya masih royal, saya sudah crown dan emerald sekarang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nyatanya itu siapa yang kerja keras dia akan mendapatkan hasil yang banyak, ya. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Sistemnya sangat sederhana sekali. Jadi kita tidak harus S1 atau S2 untuk menjalankan bisnis ini. Jadi orang yang lulusan SMA pun mampu memahami bisnis ini, gitu ya. Bahkan yang kemarin itu ada pegawai pabrik Sampurna yang sangat antusias dan yang berhasil. Itu juga kenapa berhasil? Karena sistemnya sangat sederhana, mudah dipahami. Nanti akan saya jelaskan template-nya, ya. Kemudian motivasi lagi apa ya? Saya tuh suka di bisnis jaringan, Bapak Ibu, dari dulu, ya. Karena apa? Mempunyai visi yang mulia, ya. Mulianya itu apa? Kita bisa membantu orang banyak di luar sana, ya.
Ada teman kita yang dia ekonominya kurang bagus ya, kita angkat ya, kita kenalkan bisnis ini, kita ajak supaya dia mau bisnis sama kita ya, seperti itu ya. Jadi mulia bukan ya, mulia. Terus kemudian satu lagi, bisnis ini membernya hanya 1 kali untuk seumur hidup dan tidak ada tutup poin dan tidak ada downgrade dan bisa diwariskan. Coba kalau kita tuh harus tutup poin ya, banyak kan sistem jaringan di sana yang harus tutup poin ya, bulan ini harus tutup poin sekian, kalau nggak tutup poin kita nggak dapat bonus nggak keluar di bond gitu ya. Nah kita akhirnya apa, kita harus tutup poin beli produknya, akhirnya untuk di gudang kita gitu ya. Nah di sini nggak harus gitu ya, jadi santai, tapi ya kita sendiri yang mentargetkan kita mau kemana gitu ya. Terus kemudian trip Bapak Ibu, nah ini yang paling saya suka, tripnya itu 1 tahun ada 3 kali ya itu ya. Nah tripnya ini 2 kali Asia, 1 kali Eropa, dan saya bisa mewujudkan ikut trip ya di sini ya. Yang pertama saya udah dapat Bangkok waktu baru join, kemudian yang kedua ke Jerman ya waktu itu ya, kita sama-sama di Jerman. Yang ketiga ada Grekes kayak gitu ya. Terus kemudian ada Itali, Malaysia, Malaka ya, Malaka, Itali. Dan Italinya nggak jadi berangkat karena waktu itu masa pandemi ya. Terus kemudian yang ini mau kita jalan-jalan ini adalah cruise ya. Kita mau naik kapal pesiar ya pada bulan Januari ya salah ya. Oke. Di sini banyak ya Bapak Ibu yang sudah dapat cruise ya. Ada berapa aja Pak? 1 bulan ya, Pak Ujang, Pak Lutfi, Budia. Nah kita bareng-bareng nanti ya. Yang mungkin di Zoom juga banyak yang sudah dapat cruise. Boleh dong komentar di kolom komentar, saya gitu. Nah nanti dapat hadiah dari dunia masing-masing ya. Terus kemudian terakhir alasan saya untuk tetap stay di sini, saya punya kebebasan waktu dan income-nya tak terhingga, gitu ya. Boleh saya nulis di papan tulis ya? Saya akan bandingkan ya kita sebagai karyawan sini. Nah, dibandingkan kita adalah seorang independen bisnis owner. Nah, apa bedanya kita menjadi seorang karyawan dan kita punya bisnis sendiri ya? Sini karyawan. Ini ada masuk. Nah, di sini karyawan, tentunya karyawan itu ada perusahaannya ya. Nah, di dalam perusahaan itu pasti ada bos ya, ada bosnya. Sini ada bos. Bos yang selalu mengawasi kita, pekerjaan kita. Ya. Kita masuk di kantor selalu diawasi, kayak ada CCTV gitu, ya. Enak nggak kayak gitu, kerja kayak gitu? Enak ya, rasanya nggak enak. Nah ini ada bosnya. Tapi kalau di sini, ini ada bosnya nggak kalau di sini? Ada, kita sendiri. Bosnya kita sendiri. Jadi kita sebagai bosnya. Nah, enak kan di sini. Kita punya perusahaan sendiri, punya bisnis sendiri, bosnya kita sendiri. Apa yang kita lakukan terserah kita, gitu ya. Tapi kalau di sini tertungtung di dalam kantor, ya. Jadi enak ini ya, menurut kita ya. Kemudian di sini ada jam kerjanya. Kita harus masuk jam 7, berangkat dari rumah jam 6, pulang jam 5, ya. Begitu terus setiap hari. Kita keras keringat untuk perusahaan, ya.
Tapi ya itu kita nggak bisa maksimal di sini, ya terkungkung dalam kantor. Tapi kalau di sini tidak ada jam kerja yang khusus. Nah, Bapak Ibu, enak nggak kalau kita tuh lagi males-malesan, ya, habis sholat subuh kita tidur dulu lah sampai jam 9 baru bangun, terus kemudian kerja. Enak nggak kayak gitu? Enak kan? Jadi kalau maksud saya itu suka begitu. Jadi kadang kita itu kerja mulai jam 12 ya. Terus mulai enak sudah redup-redup gitu, sore-sorean aja. Kita baru keluar jam 4 sore. Kan nggak apa-apa, nggak ada yang manain di sini, ya. Nah, enak, jadi ada kebebasan di sini. Terus kemudian di sini ada gaji. Bapak Ibu, kalau kerja di perusahaan kita digaji, ya. 1 bulan misalkan ini PMR itu 5 juta misalkan, ya. Mbok kita itu kerja sampai 7 jam, 10 jam, gajinya ya 5 juta. Ya. Pernah jadi karyawan, ya, ternyata. Mantu-mantu. Nah, di sini nggak bisa maksimal. Kita kerja keras, gajinya tetap segitu. Tapi kalau di sini gajinya nggak terbatas. Di sini income unlimited, ya, bukan unlimited. Terserah kita mau income berapa, ya. Mau income 1 bulan 20 juta atau 1 hari 10 juta, ya, terserah kita. Kita bisa memaksimalkan income kita di sini, ya. Asalkan kita itu mau kerja keras, itu aja kuncinya, dan konsisten menjalankan bisnisnya, ya. Gitu. Terus kemudian di sini ada karir. Biasanya kalau kita kerja di perusahaan, karir itu ditentukan siapa? Bosnya, ya. Karir ditentukan bos. Apalagi ada unsur subjektivitas. Nah, kalau bosnya suka sama kita bisa cepat naik, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini karir terserah kita. Kalau karir terserah kita, apakah kita santai-santai aja? Ya wes lah, aku semikirnya wes pokoknya untuk duit 1 juta, pokoknya cukup untuk makan, ya sudah. Apa gitu? Enggak kan? Yang enggak, ya. Kita harus cepat-cepat naik peringkat di sini. Dengan naiknya peringkat pasti diimbangi dengan income yang besar, berbanding lurus, ya. Terus kemudian masalah waktu ini, kebebasan waktu. Waktunya tidak ini aja, ya. Ini waktunya terbatas kita. Kalau kita mau pergi jalan-jalan ke luar negeri atau mau umroh, kita pakai proposal nggak ke perusahaan? Izin, ya, izin, paling nggak izin. Pak, kita mau jalan-jalan ke luar negeri ini selama 2 minggu. Kira-kira bosnya itu langsung ACC nggak di sini? ACC, mundurkan diri. ACC tapi langsung bisa masuk, ya, nggak usah masuk lagi ke kantor. Itu mungkin, ya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai karyawan itu waktunya itu terbatas. Mau pergi jalan-jalan sama anak siang-siang hari ya nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau di sini kita mau keluar negeri 1 minggu 2 minggu nggak perlu izin, ya. Kita pergi aja, gitu. Kita mau umroh kapanpun bisa jalan. Nah, ini yang saya suka. Di sini yang saya suka. Makanya saya tetap selama 5 tahun tetap di sini, karena ini
kita nggak menyalahkan orang yang kerja di bisnis sebagai karyawan. Asalkan misalkan sudah kerja di suatu tempat perusahaan, kemudian menjalankan bisnis, itu nggak masalah juga, asalkan bisa mengatur waktu ya, ada porsinya itu sendiri-sendiri. Jadi setelah kerja di kantor, menjalankan usaha di tempat kita, itu nggak masalah. Asalkan bisa porsinya bisa kita atur. Misalkan pulang kerja ini 1 jam, rutin setiap hari 1 jam ketemu orang, atau 2 jam ketemu orang malam hari. Contohnya ada banyak yang berhasil. Jadi karyawan juga menjalankan bisnis ini. Contohnya timnya Bu Bulan sama Bu Asri sama Bu Rate ya. Nah itu berhasil juga. Karyawan dan menjalankan bisnis ini. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman itu tepat sekali berada di sini ya. Kebebasan waktu ada, income itu tak terbatas. Oke ya, bisa dibaca ya. Jadi kita berada di sini, kita adalah bosnya sendiri ya. Oke, boleh saya hapus? Bapak Ibu, kalau kita mau menjalankan bisnis jaringan, ya, ada yang perlu kita pelajari, ya. Bukan hanya asal kita ikut jaringan, ya. Apa aja yang perlu dipelajari, yang perlu diteliti detail adalah satu, itu bagaimana perusahaannya. Ya, penting ini. Yang kedua, bagaimana sistemnya. Bagus nggak sistemnya? Ya. Terus yang ketiga, bagaimana produknya. Kalau produk sudah jelas ya di kita ya, sudah banyak testimoni ada berapa gudang Pak, ada berapa kontainer ya sudah terkumpul ya, testimoninya banyak sekali ya, sudah jelas tapi bagus. Nah sekarang bagaimana perusahaannya ya? Nah kebetulan kita tuh di bawah naungan PT SMN. PT SMN sudah berdiri kurang lebih 24 tahun. Nah itu artinya kantor kita kuat ya. Nah, PT SMN didirikan oleh ownernya yang namanya Pak Doniawan ya. Nah, beliau itu importer tunggal produk-produk kesehatan, tidak ada duanya ya. Yang impor dari luar negeri ke kita hanya perusahaan kita, hanya kantor kita. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 ya. Ada yang belum lahir mungkin enggak ada, sudah lahir semua ya. Sampai sekarang berarti 24 tahun, luar biasa ya. Berarti kita nggak salah milih kapalnya, ya kan? Nggak salah kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kantor kita itu berpusat di Surabaya, di Jalan Bintoro nomor 16H ya. Itu milik sendiri, milik pribadi, tidak mewah ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang di area Surabaya dan sekitarnya itu bisa menggunakan fasilitas kantor dengan gratis untuk mengembangkan bisnisnya ya. Dan bapak ibu yang ada di luar sana yang kemungkinan ada closingan di daerah Jakarta atau Jawa Barat atau Bali dan sekitarnya, itu ada kantor cabangnya, yaitu di Bali dan Jakarta. Saya nggak hafal alamatnya karena belum pernah ke sana ya. Nanti tanya aja ke leadernya masing-masing ya, gimana caranya ke sana. Oke, jadi kita yakin enggak dengan perusahaan yang begitu lama masih tumbuh, bahkan sekarang tumbuh besar, yakin enggak kita ada di dalam sana? Yakin kan ya? Yakin. Nah itu perusahaannya. Jadi pilihlah perusahaan yang sudah kuat ya.
jangan memilih perusahaan atau main jaringan di perusahaan yang baru gitu ya, diiming-imingin apa. Kita bisa menjamin nggak 2 tahun, 5 tahun yang akan datang masih fight? Nggak bisa ya. Nah, jadi pilihlah perusahaan yang tepat. Ya. Kemudian sistemnya bagaimana? Dan nanti akan saya jelaskan sistemnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang mendasari kita milih perusahaan apa, kita kerja di mana, ya. Saya hapus. Saya akan menjelaskan sistemnya. Sistemnya sangat sederhana dan unik kalau menurut saya. Nggak ada yang nyamain di luar sana ya. Bagaimana uniknya? Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu join di bisnis ini, syaratnya adalah untuk menjadi member. Syarat member. Yang pertama, itu Bapak Ibu belanja produk 1 paket. $3.250.000 atau $250. Karena di sini kita pakai dolar ya. Nah, dapat apa aja di sini? Dapat 1 termos. Seharga $1.950. Kemudian yang kedua dapat steak yang seharga $650. Kemudian kacamata $650. Ini produk andalan saya yang saya jual karena saya pertama kali belinya itu ya, nano can, kemudian spray dan kacamata. Biasanya gitulah, apa yang kita beli, yang kita jual itu. Terserah, ini bisa pilih ya, nggak suka ini nggak apa-apa. Jadi produknya ada 50 macam produk yang kita bisa beli. Nah, di sini totalnya adalah 3.250.000 atau kita bisa milih yang kecil dengan belanja 1.950.000 atau $150. Di sini $1 13.000. Ini mendapatkan 1 termos. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, boleh yang ini atau boleh yang ini. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu menjadi seorang member, ya, dapat ID, kita bisa menjalankan bisnisnya seperti apa? Seperti ini. Ini saya hapus supaya cukup. Anda sudah menjadi member ya. Anda jual produk ke teman Anda, saudara Anda. Anda menjual 1 paket yang sebesar 3.250 juga ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Anda disebut sebagai silver. Kemudian Anda berhasil menjual ke 6 sampai ke 11. Anda disebut sebagai gold. Ya. Kemudian berhasil menjual yang ke-12, Anda disebut sebagai platinum. Ini terpaksa saya jelaskan karena ada yang baru ya, nggak apa-apa ya, yang lain ya. Mungkin di luar sana juga ada yang baru, ya tahu. Gitu. Kita hitung nih bonusnya berapa di sini. Dari silver A 1 sampai 5 kita mendapatkan bonus $20 kali 5 sama dengan $100 atau setara dengan dikalikan 13.000 ya, 1.300.000. Kemudian yang ke-6 sampai ke 11 A $30 kalikan 6
$180 sama dengan 2, 3, 4. Sedangkan yang ke-12 itu $40. 520.000. Totalnya menjadi 4.160.000. Kira-kira besar apa besar ini? Besar ya. Ini kayak UMR ya. Kalau kita setiap bulan menjual 12, dapatnya segini. Ya, dapatnya segini. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik di sini. Nah, setelah kita menjadi seorang platinum, ya, itu kantor kasih bonus tambahan. Namanya bonus prestasi sebesar $250 atau setara dengan 3.250.000. Berarti modal yang kita keluarkan tadi balik ya, dikembalikan sama kantor. Totalnya adalah 7.400.000. Amat besar lagi, ya kan? Kalahkan dengan gaji MR ya, hampir 2 kali lipatnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini paham ya, Ibu siapa? Paham ya? Ini dalam 1 bulan. Enggak. Jadi ini terserah kita mau dalam 1 minggu kita capainya, dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, 1 tahun, nggak masalah. Ya. Sudah paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan yang di sini. Anda belanja 1.950.000, Anda sudah menjadi member. Dapat ID. Kemudian menjual 1. Ini 1 termos berarti ya. Yang kita jual hanya 1 termos, 1 termos, 1 termos. Menjual 1 termos sampai 5, kita disebut silver. Penjualan yang ke-6, termos yang ke-6 itu kita 6 sampai 11, kita disebut gold. Yang ke-12 disebut apa? Platinum. Berarti sama dong dengan sini. Sama ya. Nah, bonusnya kita lihat ya, bonusnya. Bonus 1 sampai 5 peringkat kita silver, bonusnya dikasih 20%, $20. Kalikan 5, $100 setara dengan 1.300.000. Bonusnya gold $30 kalikan 6, $180 sekarang 2, 3, 4 2.340.000. Sedangkan platinum sama $40 520. Totalnya ada 4.160.000. Berarti sama. Yang kanan sama yang kiri sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ini. Di sini bonus prestasinya tidak ada. Nah, berarti pilih mana ya? Ini atau ini? Bingung kan? Bingung kan? Tanya leadernya masing-masing. Nah, supaya Bapak Ibu tuh bisa memutuskan ya, aku mau ikut ini atau ini. Jadi kita lihat ini, kalau kita modal sendiri ya sebagai stokis ya, ini kan kita butuh modal 12 tambah 1 ya, itu 13 paket ya, 13 paket kalikan 3.250.000 sama dengan 42.250.000. Modal kita sebagai stokis 42.250.000.
Kemudian di sini modalnya 12 tambah 1 kita sendiri berarti 13 termos. 1.950 kalikan 13 ya, kalikan 1.950 sama dengan 25.350. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Modal 42.250, bonus yang kita dapat 7.410. Dengan modal 25.350 kita mendapatkan 4.160. Kita jadikan persen ya. 7 juta sekian dibagi 42.250 sekitar 7%. Luar biasa ya. Banyak apa namanya? Banyak ini. Dan yang sedangkan yang di sini ini sudah saya hitung 16,4%. Selisihnya berapa? Sedikit selisihnya dari yang besar, kita mendapatkan bonus sekian, ya. Dengan modal yang kecil, bonusnya 4 juta sekian. Selisihnya sangat sedikit, 1,1%. Sekarang pilihan terserah Bapak Ibu ya. Kita mau menawarkan di bawah kita ajak yang sistem ini atau sistem ini, itu pilihan. Ya, bisa ya. Intinya konsultasi ke leadernya masing-masing karena kita punya stylenya masing-masing ya. Oke. Ambil produk apapun pokoknya sebesar 3.250 sudah menjadi member. Bapak Ibu, fondasi di bisnis ini adalah menjadi seorang platinum. Ya. Menjadi seorang platinum itu fondasi di bisnis ini. Karena setelah menjadi platinum uang kita akan besar. Setiap kita posting atau setiap kita pulaan dapatnya berapa? 550. Sampai seberapa pun kita jual sampai 100 pun itu nggak apa-apa. Jadi 12, 13, 14, 15 nggak masalah. Ya. Kita dapatnya kalau platinum 520. Besar ya? Nah itu makanya Ibu cepat-cepat platinum ya. Karena kalau sudah platinum kita bisa menikmati uangnya di sini ya. Oke. Bapak Ibu, di sini kalau kita sudah bisa saya hapus ya. Kalau kita sudah menjadi seorang platinum, berarti kita sudah dianggap sudah berhasil ya. Karena sudah melalui tahap-tahapan yang tadi ya, silver, gold, kemudian platinum. Nah, gimana kalau kita sudah mencapai platinum, kita sudah sukses di sini, sudah berhasil. Jangan sukses sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita harus mengajak teman-teman kita yang tadinya beli harus menjadi seorang platinum juga. Nah, itu duplikasi kita. Bagaimana kita cara menjadi platinum? Ya kita ajarkan ke teman-teman kita tadi ya. Nah, di sini kita duplikasi. Ini kita perlu 4 saja. 4 cabang, 4 tim ya, yang kita jadikan seorang platinum semua. Jadi tadi yang saya maksud jangan sukses sendiri. Tim kita harus sukses, harus kita ajarin sebagai platinum juga ya. Kalau tim kita si A, si B, si C, si D menjadi seorang platinum, ini juga platinum, ini juga platinum. Ini kita naik menjadi seorang royal. Naik menjadi royal. Setelah naik jadi royal, yang platinum kita ajak juga naik menjadi royal ya. Kita ajari ya. Kalau di sini menjadi royal, ini juga menjadi royal.
maka kita naik menjadi seorang pro. Ada 4 royal di rumah kita. Nah, kalau sudah jadi kron, kita ngajarin royal kita untuk menjadi kron juga, ya. Ini kron, ini kron. Kita naik menjadi emerald, benar ya? Istilahnya diganti namanya. Emerald. Nah, lagi-lagi kita nggak boleh sukses sendiri, betul? Kita harus mengajak teman-teman kita untuk naik menjadi seorang emerald. Maka kalau ingin menjadi emerald, ini menjadi emerald, ini menjadi emerald, kita naik menjadi diamond. Nah, kalau sudah diamond, ini penghasilannya sudah nggak kayak itu, kayak sumber air gitu ya. Jadi ada terus uang yang masuk. Karena apa? Jaringannya udah jalan. Ya, bulan ya, betul ya. Bulan juga merasakannya. Nah, di sini tingkatan yang tertinggi adalah VIP. Nah, ini sistemnya seperti ini. Kira-kira bisa nggak mencapai ini? Bisa ya. Bismillah ya, dengan semangat yang tinggi ya. Ya, kuncinya kita harus konsisten, kerja keras, kita mengikuti apa yang disarankan oleh leader kita, ya. Kemudian datang ke pertemuan, aktif di grup, nah itu pasti bisa. Ada yang ditanyakan, Bu? Di Zoom ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada, karena kita udah dapat semuanya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita ketemu di acara seminar ya, JMSB di hari Sabtu tanggal 9 September ya, di Hotel Bumi. Monggo kita bareng-bareng ke sana untuk mencari ilmu ya. Nah, salam sehat, salam sukses. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.